Teman-teman, pernahkah kalian melihat pohon dibungkus seperti ini? Kenapa ya? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Mila dalam pelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Anak-anak, seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, kalian wajib membantu pekerjaan orang tua kalian di rumah, membaca doa, dan membaca Asmaul Husna. Nah, dalam kegiatan membantu orang tua kali ini, kalian harus membersihkan lingkungan rumah kalian, menyiram dan merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Jika telah selesai, yuk kita masuk dalam materi kita. Jadi anak-anak, kita sudah berada di penghujung materi di dalam buku tema 1. Kita sudah dalam pembelajaran ke-6, subtema ke-4. Adapun tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi ide pokok dan menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Berikutnya, kalian harus mampu menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah dengan benar. Berikutnya, kalian harus mampu menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dan di rumah. Lalu, kalian harus mampu menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Dan yang terakhir, kalian harus mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Anak-anak, pada video sebelumnya kalian telah mempelajari perkembangbiakan dengan cara tunas dan umbi. Namun, ada juga tanaman yang berkembang biak dengan cara buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contohnya, stek, cangkok, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya, serta mudah dan murah dalam melakukannya. Lalu, kekurangan tanaman hasil cangkokan yaitu tanaman lebih mudah roboh dan akarnya lebih rapuh. Selain itu, produksi tanaman induk bisa terganggu jika dilakukan cangkokan terus-menerus. Nah, sekarang silahkan simak video cara mencangkok berikut ini. Teman-teman, ayo kita belajar mencangkok tanaman. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pisau, sabut kelapa, plastik, tali, dan tanah yang telah diberi unsur hara. Pertama-tama, pastikan induk semang yang dipilih adalah tanaman yang unggul, agar nanti juga menghasilkan bibit yang unggul. Lalu, pilih dahan pohon dengan ukuran sedang. Lalu, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Lalu, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, kemudian diikat dengan tali. Kemudian, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Selesai deh, jadi seperti itu ya teman-teman cara mencangkok tanaman. Nah teman-teman, sudah terjawab kan kenapa pohon ini bisa dibungkus? Ternyata pohon ini sedang dicangkok. Anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, Ibu yakin kalian telah memahami cara mencangkok. Nah, sekarang mari kita sama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Jadi, contoh perkembangbiakan buatan adalah stek, cangkok, dan menempel.
Nomor 2, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok. Jadi, kelebihan mencangkok salah satunya yaitu tanaman lebih cepat tumbuh. Nomor 3, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Jadi, jawabannya adalah yang ditanam dengan menggunakan biji, karena tanaman yang ditanam dengan dicangkok biasanya lebih rapuh. Nomor 4, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Jadi, langkah selanjutnya adalah tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Nomor terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Jawabannya adalah 1-2 bulan. Jadi anak-anak silahkan kalian kerjakan buku tema 1 kalian halaman 181 sampai 182 seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Setelah itu, beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan halaman 179 sampai 181. Kemudian, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Ibu contohkan ya, misalnya kita menemukan kata stek. Stek adalah cara menanam pohon dengan cara memotong batang yang akan ditanam. Nah, contoh kalimat dengan kata stek yaitu tanaman singkong diperbanyak dengan stek batang. Contoh berikutnya, misalnya kita menemukan kata mencangkok. Nah, setelah dicari dalam kamus, ternyata mencangkok itu artinya membuat cabang atau dahan menjadi berakar dengan cara kulitnya dikupas sedikit dan dibungkus dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk ditanam. Contoh kalimat mencangkok yaitu tanaman rambutan dapat diperbanyak dengan cara mencangkok. Nah, berikutnya kalian kerjakan secara mandiri ya, halaman 183 pada buku tema 1 kalian. Kerjakan dengan bantuan keluarga atau orang tua kalian di rumah ya jika kalian menemui kendala. Jika telah selesai, sekarang ayo bercerita. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, anak-anak, sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah? Teman-teman, Iza membantu pekerjaan orang tua di rumah dengan cara mencuci piring, membantu menyapu, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, membantu menjemur pakaian, dan membantu menyiapkan makan malam. Kalau kalian, apa yang kalian lakukan teman-teman? Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Kemudian, jawablah pertanyaan yang tersedia ya. Pertama, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti adalah? Teman-teman, menurut Iza, Siti membantu ibunya menyiram tanaman dan mengambil air untuk menyiram tanaman. Pertanyaan berikutnya. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah?
Teman-teman, menurut Iza, yang harus dilakukan Edo adalah membantu ayah menebang pohon dan membersihkan sisa-sisa daun, ranting dari pohon yang ditebang tersebut. Pertanyaan berikutnya. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah? Jadi teman-teman, menurut Iza, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membantu mengobati luka Lani. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran pembagian. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, perhatikan cara penyelesaian berikut ini. 180 dibagi dengan 3. Masih ingatkan video sebelumnya? Jika kita membagi, yang kita ambil adalah angka bagian depan. Jadi yang kita ambil adalah angka paling depan. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita ambil lagi angka di bagian belakangnya. Menjadi 18. Jadi 18 dibagi dengan 3, hasilnya adalah, masih ingat kan cara pembagian? Nah, 18 ini kita bagi dengan 3 dengan cara 18 dikurangi angka 3 sampai hasil akhirnya adalah 0 atau mendekati angka 0. Coba perhatikan. 18 dikurang 3 hasilnya adalah 15. 15 kurang 3 hasilnya adalah 12. 12 dikurang 3 hasilnya adalah 9. 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6. 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Nah, ternyata kita menemukan angka 0 anak-anak. Nah, sekarang kita hitung angka 3 di sini ada berapa? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 18 dibagi dengan 3 adalah 6. Kita tulis di bagian atas garis angka 6. Sekarang kita kalikan 6 dengan 3. 6 dikali 3 hasilnya sama dengan berapa anak-anak? Oke, caranya adalah angka 6 kita tambahkan sebanyak 3 kali. Nah, kita hitung di sini. 1, 2, 3. 6 ditambah 6 adalah 12. 12 ditambah 6 adalah 18. Jadi 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Kita tulis di bawah sini. Sekarang kita kurangi. 18 dikurang 18 hasilnya adalah 0. 8 kurang 8 kan 0. 1 kurang 1 juga 0. Jadi 18 dikurang 18 adalah 0. Nah, karena hasil akhirnya sudah 0 berarti pembagian kita hentikan. Karena di bagian atas masih ada angka 0. Angka 0 ini kita tinggal menuliskannya di belakang angka 6. Jadi 180 dibagi dengan 3 adalah 60. Nah, sekarang anak-anak silahkan kerja mandiri di rumah 2 nomor berikut ini. Yang pertama, 224 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? Yang kedua, 315 dibagi dengan 5 sama dengan berapa? Baiklah anak-anak, hari ini kalian telah belajar tentang cara mencangkok, cara membantu orang yang kesusahan, dan cara pembagian. Semoga apa yang telah kalian pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum.